Salam sehat buat para teman-teman mahasiswa. Kita ketemu lagi dan kita bincangkan lagi sesi manajemen strategi pada topik visi dan misi perusahaan. Tempo lalu kita sudah membahas konsep dasar manajemen strategi. Kali ini kita masuk pada sesi visi misi, khususnya visi misi pada perusahaan. Mengapa sih setiap perusahaan itu membutuhkan sebuah visi misi? Perlu kita tegaskan bahwa visi itu adalah satu pernyataan yang menggambarkan kondisi perusahaan di masa akan datang. Bagaimana ke depan itu kayak apa? Sehingga bisa dikatakan bahwa visi itu juga merupakan cita-cita perusahaan. Atau bahasa sederhananya bisa dimaknai dengan sebuah pertanyaan. Apakah bisnis kita itu adalah sebuah visi? Apa yang ingin menjadi di kemudian hari ke depan kita itu menjadi apa? Itu juga sebuah visi. Karena itu rekan-rekan mahasiswa, visi itu harus disusun secara strategik. Artinya disusun strategi itu adalah mudah diartikulasikan, mudah dipahami, dan diterima oleh semua pihak di dalam organisasi itu sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan tentu yang harus kita jawab. Yang sangat fundamental adalah mengapa visi ini harus strategi. Visi ini teman-teman harus dipahami dan diterima oleh semua pihak, dari karyawan yang terbawah sampai yang teratas puncak. Karena ini akan menjadi magnet yang mengikat mereka pada organisasi. Karena mereka ini kan berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda umur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketika karyawan memiliki komitmen tinggi dalam jangka panjang pada organisasi, maka keputusan-keputusan bisnis ini akan dapat dihasilkan dengan mudah. Dan yang tak kalah penting adalah sebuah visi yang strategi ini harus mampu merefleksikan aspirasi manajemen dan memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depan perusahaan. Bahasa sederhananya adalah where we are going. Ini sederhananya seperti itu. Karena itu biasanya yang namanya visi ini dibuat, disusun dengan menjawab beberapa pertanyaan. Seperti misalnya, bisnis apa yang kita jalankan, bisnis apa yang kita inginkan ke depan, apa yang diinginkan oleh pelanggan, customer kita tuh inginnya kayak apa, bagaimana harapan yang dimiliki oleh para stakeholder, siapa yang menjadi kompetitor kita, siapa juga partner kita, dan bagaimana ke depan teknologi yang berpengaruh terhadap industri kita. Ini menjadi hal yang sangat penting yang biasanya menjawab visi perusahaan. Setelah kita bincangkan soal visi, tentu kita berlanjut atau lebih mengurut pada yang namanya misi. Misi ini adalah pernyataan cara mencapai visi, sebuah cara mencapai visi. Jadi sederhananya adalah what we are doing, apa yang akan kita kerjakan. Misi perusahaan merupakan pernyataan atau bisa dikatakan sebagai rumusan umum yang luas dan bersifat tahan lama. Mengenai apa? Mengenai keinginan
atau maksud dari sebuah perusahaan. Karena itu misi ini juga harus mencerminkan keunikan atau keunggulan daripada perusahaan. Di dalam misi ini juga sebenarnya sudah terkandung filosofi bisnis dari para pengambil keputusan strategi perusahaan, sudah masuk dan menyiratkan citra yang dipancarkan oleh perusahaan tersebut, bahkan termasuk mencerminkan konsep diri perusahaan, termasuk mengidentifikasikan atau mengindikasikan perusahaan, produk atau jasa utama serta kebutuhan utama pelanggan yang seharusnya memang dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau kita bicara misi, tentu ada hal-hal yang perlu dipahami, ada hal-hal yang menjadi penting di dalam membangun misi. Yang pertama adalah soal pelanggan. Misi ini juga harus terkait dengan pelanggan. Bagaimanapun juga produk ini akan diterima oleh pelanggan. Yang kedua terkait dengan produk. Yang ketiga pasar. Yang keempat bagaimana teknologi yang digunakan, ini juga penting. Yang kelima, misi ini juga harus terkait dengan pertumbuhan dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah bagaimana konsep perusahaan, dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah komitmen terhadap stakeholder. Hal-hal yang perlu dihindari dalam merumuskan misi, ini rekan-rekan mahasiswa, membuat misi ini jangan terlampau luas. Pada skup bidangnya saja. Misalnya kalau ini perusahaan taksi, transportasi, ya kita fokus kepada transportasi. Apakah transportasi itu darat, kalau di bandara misalnya darat, fokus, tidak usah mengangkut kepada transportasi yang lain, sektor yang lain. Misalnya soal perhotelan misalnya, visinya juga harus jelas. Nah, kita ketahui bersama bahwa fakta menunjukkan hampir semua perusahaan itu memakai, menumbuhkan yang namanya visi misi. Jadi dari mulai visi misi sampai diterjemahkan dalam tujuan dan bagaimana strategi mencapainya. Kita bisa lihat di sektor perbankan misalnya, di sektor swasta lainnya, di sektor rumah sakit, di sektor pemerintahan, semua menggunakan visi misi. Bagaimana setelah kita bicara soal visi, misi, masuk kepada tujuan? Bagaimana menetapkan tujuan? Pada dasarnya, misi perusahaan itu memang harus diterjemahkan ke dalam pernyataan-pernyataan yang terukur. Nah, kinerja inilah yang dikatakan dengan tujuan, atau orang biasa katakan sebagai outcome yang ingin dicapai perusahaan. Dan ada dua hal penting yang sangat krusial di dalam menetapkan tujuan. Yang pertama adalah tujuan itu biasanya terkait dengan tujuan finansial. Yang kedua terkait dengan tujuan strategik. Tujuan finansial itu ya outcome yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan kinerja keuangan. Seperti misalnya soal laba, soal dividen, soal harga saham, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau bicara soal outcome atau tujuan strategi yang terkait dengan outcome, itu biasanya adalah bagaimana menghasilkan daya saing yang lebih besar, lebih kuat, dan untuk kepentingan jangka panjang. Nah, beberapa trik untuk menetapkan tujuan. Biasanya triknya itu adalah, atau ada beberapa indikator yang bisa dipakai. Yang pertama adalah biasanya itu suitable itu artinya cocok.
sesuai, juga visible atau layak. Yang ketiga itu bisa bagaimana bisa dapat dicapai atau bisa disebut achievable. Yang berikutnya adalah lentur atau fleksibel. Yang berikutnya juga menetapkan tujuan itu harus bisa memberikan memotivasi semua orang. Yang keenam dapat dimengerti. Yang ketujuh itu terkait dengan misi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dapat diukur. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa, sesi visi misi perusahaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu dengan sesi berikutnya pada topik-topik manajemen strategi yang lebih keren, lebih handal. Terima kasih, salam sehat.